Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifala, bagaimana tidak. Maksudnya bagaimana tidak ini adalah rentetan pada kesimpulannya Imam Al-Ghazali yang mengatakan pokok dari kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu adalah ilmu. Berarti ilmu itu adalah paling baiknya, paling utamanya perbuatan. Paling utamanya amal atau perbuatan itu adalah ilmu. Wa kaifana, bagaimana tidak. Apa nalar logikanya Imam Al-Ghazali? Nah, kita akan memaknainya. Wa kaifala, bagaimana tidak. Wa qad tu'rafu, kadang dikenali, diketahui fadilatus syai'i, apa keutamaannya sesuatu. Keutamaan sesuatu itu kadang bisa dikenali bisyarafi samratihi, dengan kemuliaan buahnya. Wa qad urifat, sungguh telah dikenali, anna thamratal ilmi, bahwasannya buahnya ilmu, al-qurbu, adalah dekat, min rabbil alamin, dari Allah Tuhan alam semesta. Bagaimana tidak, kata Imam Al-Ghazali, kalau ilmu itu adalah afdhalul a'mal. Karena terkadang fadilah, keutamaan sesuatu itu bisa dikenali dengan melihat kemuliaan buahnya. Buahnya itu bisa dilihat. Kalau buahnya luar biasa, buahnya istimewa, berarti sesuatu yang berbuah itu istimewa. Buahnya itu utama, buahnya bernilai, berarti sesuatu yang menghasilkan buah itu juga bernilai. Buahnya ilmu itu apa? Dekat kepada Allah. Wal iltihaku, dan menyatu, bergabung, bi ufukil malaikati, dengan tempatnya malaikat. Wa muqaranatul malail a'la, dan membandingi pada malaikatnya Allah. Hada, adapun ini, al-qurbu min rabbil alamina fil akhirati, adalah menetap di akhirat. Sungguh telah dikenali bahwasannya buahnya ilmu itu adalah menjadikan orang dekat kepada Allah. Mursyid ini bisa semakin dekat kepada Allah, bisa bertaqarrub kepada Allah kalau mursyid punya ilmu. Selain itu, mursyid itu juga bergabung, menyatu dengan posisi derajat tempatnya malaikat. Dengan apa mursyid? Kok bisa kamu selevel dengan pornya malaikat? Kok bisa kamu menyatu dengan tempatnya malaikat? Artinya kamu sejajar, berada di level malaikat, karena kamu punya ilmu. Wa muqaranatul a'la, kamu juga membandingi pada malaikat al-a'la. Al-mala'il a'la ini adalah malaikat. Malaikat-malaikat yang ketiga itu sempat komplain ketika Allah Ta'ala mau menciptakan Adam, itu namanya al-mala'ul a'la. Loh, kamu selevel di situ kalau kamu punya ilmu. Hada fil akhirati, ini di akhirat. Wa amma fid dunya, adapun di dunia, fal izzu, maka adalah kemuliaan, wal waqaru, dan keagungan, wa nufudhul hukmi, dan realisasinya hukum, alal muluki, atas beberapa raja, wa nuzumul ihtirami, dan menetapnya penghormatan, fittibai, dalam beberapa watak. Kalau di akhirat mursyid, kamu nanti dekat dengan Allah, kamu bisa selevel, berada di levelnya malaikat. Tempat kamu berada di tempatnya malaikat, kedudukan kamu berada di kedudukannya malaikat, sama. Dan kamu juga sama dengan malail a'la. Ini kalau di akhirat. Tapi kalau di dunia, apa yang saya dapatkan dari ilmu? Kamu akan mendapatkan kemuliaan, kamu akan mendapatkan keagungan, dan juga terrealisasinya hukum, terlaksananya hukum pada beberapa raja. Raja itu akhirnya juga ketika memberikan kebijakan, dia akan mengikuti aturannya ilmu. Tapi ada raja yang tidak mengikuti ilmu. Raja-raja di masa khalifah itu mendekat kepada ulama, dan ulama itu yang memberikan sebuah aturan. Makanya terrealisasinya hukum pada beberapa raja. Raja mengikuti aturan karena ada ilmu. Secara watak, kamu akan mendapatkan penghormatan.
Mursyid kalau punya ilmu pergi ke Makassar, saya yakin kamu akan dihormati orang karena kamu punya ilmu. Dan ini posisinya di dunia. Hatta inna aghbi'at Turk, hingga sesungguhnya paling gobloknya orang Turki, wa ajlafal Arabi, dan orang-orang desanya orang Arab, yusadifuna adalah menemukan, yusadifuna adalah menyesuaikan siapa aghbi'at Turk wa ajlafal Arab, tiba'ahum pada beberapa watak mereka, majbunatan dalam keadaan diri watak, alat taukir untuk mengagungkan, li syuyukhihim pada guru-guru mereka, lihtisasihim karena kekhususan syuyukhihim, bimazidi ilmin dengan tambahannya ilmu, mustafadin yang diambil minat tajribati dari pengalaman. Sampai-sampai orang Turki yang goblok, katanya Imam Al-Ghazali, orang-orang Arab yang katrok, yang ketinggalan zaman, watak mereka itu akan menyesuaikan, akan menemukan, akan mencocoki pada watak mereka, berwatak untuk mengagungkan guru mereka. Karena kekhususan, keistimewaan yang dimiliki oleh guru mereka dengan adanya tambahan ilmu yang diambil dari pengalaman beliau. Ini orang goblok Turki, orang Arab yang katrok saja, secara watak dia akan terbawa untuk menghormati guru-guru mereka. Kenapa? Karena guru mereka punya kekhususan, yaitu bimazidi ilmin, tambahnya ilmu yang dimiliki oleh mereka. Bal al-bahimatu, bahkan adapun binatang, bitab'iha dengan wataknya al-bahimah, tuwaqirul insana adalah menghormati apa al-bahimah, al-insana pada manusia, li syu'uriha karena merasanya al-bahimah, bitamyizil insani dengan perbedaannya manusia, pengistimewaannya manusia, bikamalin dengan kesempurnaan, mujawizin yang melewati, lidarajatiha pada levelnya bahimah. Binatang ini seperti singa, harimau, dan hewan-hewan yang lain secara watak akan menghormati manusia. Kenapa? Karena para binatang ini ia merasa kalau manusia ini berbeda daripada mereka. Perbedaan di mana? Bikamalin mujawizin lidarajatiha, dengan kesempurnaan yang melewati levelnya al-bahimah. Hadhihi fadilatul ilmi, hadhihi adapun ini fadilatul ilmi adalah keutamaannya ilmu mutlaqan secara mutlak. Tsumma takhtalifu kemudian berbeda al-ulumu apa beberapa ilmu, kama sayati sebagaimana sesuatu, sayati yang akan datang bayanuhu apa penjelasannya ma, wa tatafawatu dan berbeda-beda apa al-ulum, la muhalata secara pasti fadailuha apa beberapa keutamaannya ilmu, bitafawutiha dengan perbedaan atau selisihnya al-ulum. Ini adalah keutamaannya ilmu secara mutlak. Cuma ilmu-ilmu itu sendiri berbeda-beda. Karena ilmu itu nanti ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Sebagaimana penjelasannya yang akan datang, kemudian keutamaannya ilmu-ilmu itu juga secara pasti akan berbeda seiring dengan selisihnya ilmu itu sendiri. Keutamaannya juga akan berbeda seiring dengan level atau derajatnya ilmu itu. Jadi selisihnya ilmu juga akan mempengaruhi pada selisih keutamaan. Amma fadilatut ta'limi, adapun keutamaannya mengajarkan, wa ta'allumi dan belajar, fadhahiratun adalah jelas, mimma dari sesuatu zakarnahu yang telah menjelaskan siapa kami pada ma. Fa innal ilma karena sesungguhnya ilmu, idza kana jika ada apa ilmu, afdhalul umuri adalah paling utamanya beberapa hal, karena maka ada ta'allumuhu apa mempelajarinya, tolaban adalah mencari, lil afdhali pada sesuatu yang paling utama.
maka ada ta'limuhu apa mengajarkannya, ifadatan adalah memberikan manfaat, lil afdali pada sesuatu yang paling utama. Keutamaannya mengajarkan ilmu dan keutamaannya mempelajari ilmu itu sudah jelas kata Imam Al-Ghazali dari apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Karena ilmu itu adalah paling utamanya beberapa hal, paling utamanya sesuatu, berarti mempelajarinya itu adalah mencari sesuatu untuk yang lebih utama. Ilmu itu adalah afdalul umur, paling utamanya perkara. Berarti kalau mursyid itu mencari ilmu, berarti mursyid itu mencari sesuatu yang paling utama. Kalau ilmu itu kamu ajarkan, berarti kamu memberikan manfaat dengan sesuatu yang paling utama. Mursyid mondok di Ma'had At-Tamimi, berarti yang kamu cari sesuatu yang tidak bernilai atau sesuatu yang paling utama. Sesuatu yang paling utama. Kalau kemudian kamu juga mengabdikan diri dengan ilmu itu, berarti kamu sedang memberikan manfaat pada sesuatu yang paling bernilai, paling utama. Kamu kalau tidak semangat ngaji, berarti meninggalkan sesuatu yang paling utama. Sepeda motor itu utama? Tidak utama. Karena kalau kamu punya ilmu, sepeda motor tidak bernilai. Wabayanuhu adapun penjelasannya, ucapannya Imam Ghazali, idza kana afdhalul umur, anna maqasidal khalqi adalah bahwasannya tujuan-tujuannya makhluk. Majmu'atun adalah dikumpulkan fid dini pada agama, wa dunya dan dunia. Tujuannya mursyid, tujuannya Ali Idris, tujuannya Pak Puji, tujuannya Mas Pun. Itu tujuan-tujuan itu kalau disimpulkan dihimpun pada dua hal. Ada tujuan agama, ada tujuan dunia. Wala nizama dan tidak ada sistem, tidak ada tatanan litini pada agama illa binizamid dunia, kecuali dengan sistemnya dunia, kecuali dengan tatanannya dunia. Fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia, masra'atun adalah ladang lil akhirati untuk akhirat. Wahia sedangkan adapun dunia, al-alatu adalah alat, al-musilatu yang menyampaikan ilallahi pada Allah azza wa jalla maha agung wa jalla maha mulia. Liman bagi orang ittakhadha yang mengambil siapa man ha pada dunia alatan sebagai alat, wa manzilan dan sebagai tempat menempati. Laliman bukan pada orang yattakhidhuha yang mengambil siapa man ha pada dunia mustaqarran pada tempat menetap. Kalau manzilan itu berarti tempat berhenti. Wa manzilan dan tempat berhenti, tempat menempati saja, sejenak berarti. Laliman yattakhidhuha bukan bagi orang yattakhidhu yang mengambil siapa man ha pada dunia mustaqarran pada tempat menetap, wawatonan dan negara tanah air. Tujuannya makhluk itu majmu'atun disatukan fid dini wa dunya pada agama dan dunia. Kemudian tidak ada sistem pada agama kecuali dengan sistem yang ada di dunia. Tatanan agamamu tidak bisa menjadi baik kecuali dengan tatanan duniamu yang baik. Karena dunia itu adalah ladangnya akhirat. Kalau kamu di dunia itu secara tatanan kamu tidak baik, kira-kira kamu di akhirat baik apa enggak? Tidak baik. Berarti agama kamu bisa jalan seiring dengan tatanan-tatanan yang ada di dunia. Dunia itu adalah alat, sarana yang akan menyampaikan kamu kepada Allah, sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi itu berlaku bagi orang yang menjadikan dunia hanya sebagai alat, manzilan, tempat berhenti, tempat parkir saja. Bukan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai mustaqar atau tempat menetap. Kalau manzilan hanya tempat mampir, tempat berteduh. Wawatonan atau dijadikan sebuah tanah air. Walaysa yantazimu amrud dunya illa bi'a'malil adamiyyin. Walaysa dan tidak ada
yang tadimu tertata amrud dunya apa urusan dunia illa bi'a'malil adamiyina kecuali dengan beberapa perbuatannya beberapa anak cucu Adam. Wa a'maluhum sedangkan adapun amal-amalnya adamiyin wa hirafuhum dan profesi-profesinya adamiyin wa sina'atuhum dan kerajinannya adamiyin tanhasiru fi thalathati aqsamin adalah teringkas apa a'maluhum fi thalathati aqsamin pada 3 beberapa bagian. Dunia ini tidak akan tertata dengan baik kecuali dengan perbuatan-perbuatan penghuninya atau anak cucu Adam. Sementara perbuatan anak cucu Adam, profesi mereka, kerajinan mereka itu terringkas pada 3 bagian. Apa saja itu? Ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ahadullah wallahu a'lam bishawab.